Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna 'alal ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulillah Nabiyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang tansah kula bektosi para pasepuhan, para asatidz, para alim wonten ngarsanipun Bapak Haji Badawi Khalil minta hormati, dan ngarsanipun Bapak Agus Widodo, dan ngarsanipun Bapak Tamir Masjid Mutakin, Bapak Haji Imron, para tokoh masyarakat wonten ing RT Pitung Doso Gangsal menghormati para sedaya bapak-bapak, ibu-ibu ingkang boten saged kapiji setunggal-setunggalipun, ingkang dirahmatan lan kula bektosi adik-adik remaja masjid ingkang menghormati sedaya jamaah ingkang minulya. Alhamdulillah, monggo bersama-sama malam hari ini kita mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung bulan Sya'ban kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah bersama untuk nyadong ridhanipun Gusti Allah. Laras nggih. Nyadong ridhanipun Gusti Allah. Pramila nyuwun sewu para sedaya, Gusti Allah menika ingkang badhe nylametaken kula lan panjenengan saking panase siksane geni neraka. Pramila kalih ingkang saged nylameti manungsa saking neraka niku setunggal welas asihipun Gusti Allah, ingkang nomor kalih syafaatipun Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila nek pikantuk welas asih, pikantuk ridhani Gusti Allah, pikantuk syafaatipun Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula panjenengan iki pinaringan wis ayem. Pinaringan ayem. Wis dicil ayem. Sebab ridhanipun Gusti Allah niku dipadhake swarga. Nek pahala niku Allah tansah paring, ibadah cilik men pahalane besar. Ananging ingkang dipun wastani ridhanipun Gusti Allah menika insyaallah ridho Allah dipadhake kaya dene kula swarganipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya yang akan senantiasa menantikan syafaatnya fid dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang menghormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tema yang tertera di background ini yaitu membersihkan hati, meraih ridho ilahi. Jadi hati ini memang pusatipun. Dong ibadah tarik-tarik, nek atine ora niat, ora entuk niate, maka ibadah itu tidak akan pernah ada artinya. Pramila leres menyongsong bulan suci Ramadan, mereka perlu adanya resik hati. Nek kula biyen ngaos sekali para pesepuhan itu, Sya'ban iku wayahe padha matul. Resik ati, resik pikiran, kabeh
anggota badannya bersih, termasuk pengen mendapatkan ridho ilahi dalam rangka resik hati, niku diawali dengan taubatan nasuha. Pramila para sedaya niki mangke tahe benjang ke saged sami siram atus gede sunah taubatan nasuha, ngilangi dosa sunah kabeh atus besar. Taubatan nasuha menika boten sekedar diucapaken aku bertobat, diekrarke ngangge lisan, lajeng dibuktikan ngangge perbuatan, terus ora bakal baleni malih janjine kali Gusti Allah. Pramila monggo Bapak Ibu sekalian, kita bertaubatan nasuha diawali dengan membaca istighfar. Bareng-bareng monggo. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan nasuha ingkang nomor kalih, Bapak Ibu sekalian yang menghormati, mencapai ridho Allah dengan membersihkan hati, tentunya menjaga hablum minallah, menjaga hablum minannas. Kali Gusti Allah kita tingkatkan istighfar ibadah ngaku dosa taubatan nasuha. Sing hablum minannas, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang benci membenci, saling mencari kelemahan dan kekurangan orang lain. Istaghaltum bi'uyubi ghairikum wa tansawna bi'uyubi anfusikum. Terlena mencari kekurangan orang lain, melupakan kekurangannya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, tahun ini mungkin awal Ramadan akan berbeda. Benar kira-kira. Ini pun ada yang tanggal 14, ada yang tanggal 19 dan saya. Maka kita itu hatinya belum dibersihkan, koyo rumongso menaik api dewe, koyo rumongso bener-bener dewe. Betul nggak Bapak? Nah ini hati seragam. Nanti yang tidak bersih itu seperti seakan-akan kita itu yang paling pas. Makanya saya pernah mendengar pernah haji, maksiatun, maksiat awsat zullan wasfiqal khairun, perbuatan dosa, perbuatan maksiat sing menimbulkan kula panjenengan itu jadi menyesal, terus butuh ampunanipun Gusti Allah. Jadi menyesal terus butuh dekat kali Gusti Allah, banyak baca istighfar, butuh pertolongan Allah dengan ampunan Allah. Berarti dia maksiat sing terus tobat nasuha, dekat kali Gusti Allah, butuh ampunan saking Gusti Allah, niku khairun, lebih bagus min ta'atin dibanding orang yang taat beribadah. Dan saya muajini penokatan terus, suratnya gak pernah bohong, sudah pun saik, tapi kok perbuatan ketaatannya itu dan menjadikan orang tersebut izan wastibar. Apa izan wastibar itu sebenarnya koyo bener-bener dewe kumalungkung, apalagi takabur, sombong. Maka itu lebih baik orang yang bermaksiat tadi. Bapak sekalian, hati-hati. Berarti ini ibadah itu obayati dan perbuatan. Jadi anti kita belum bersih memang betul. Kalau anti itu nama ganti pusate niate wong ibadah. Lesane muni, kalau apinya nggak berbunyi kira-kira niatnya sampai nggak orang. Dan saya lihat obayati. Jadi nekotake lewat hati, mungkin diekran lewat lisan. Kata sebenarnya niat sholat usuli fardu zuhri, usulinya berlisan, tapi niatnya tadi dalam hati. Masuk iman nawaitu summa wa di'amadai fardu syari Ramadana hadis sanati fardu lillahi ta'ala. Lisan
tapi hatinya tetap harus nekot ini yang pengen sore itu poso imanan wah bisa Bismillahirrahmanirrahim. Para semua yang sekalian yang hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ungkapan tadi perbuatan maksiat yang membuat orang itu menjadi dekat dengan Allah, mau bertobat tanpa nasuha dan memperbaiki diri itu lebih bagus dari perbuatan taat ibadah tapi membuat orang tersebut menjadi takabur dan menjadi orang yang kumedi seperti kumaluku. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Quran yang dibacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan kita semuanya berpuasa di bulan suci Ramadan dalam rangka agar kita menjadi orang-orang takwa. Saat ini kita Indonesia, Bapak Ibu sekalian ini yang hadir termasuk saya ini yang saya termasuk orang yang takwa dari ini. Insya Allah sudah masuk. Mudah-mudahan bertakwa modern. Sampun takwa modern ini. Ampun. Sudah Bu. Sampun takwa kita itu sebab Sudah. takwa itu apa? Nek kalau nanti ngawas at-takwa huwa imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahiyah. Takwa niku nglakoni dawuh Gusti Allah lan menjauhi larangan. Lah kita ini yang sewu yo wis ngetoi awisem yo wis lakoni dawuh Gusti Allah. Nek dibanding oleh lakoni dawuh kalau ngetoi awisem Gusti Allah berat mana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Pon poso semangatnya luar biasa, sholat ini, sedekah ini, santunan anak yatim ini. Tapi diminta satu saja para menjauhi larangan Gusti Allah yang namanya menggunjing. Niku sakit ini penyakit ini kurang sing mari. Waras benar-benar. Semangatnya Ramadan, masya Allah. Takjilan itu kalau penerbangan itu urutannya dari pertama tekan malam takbiran pun kebak full semangatnya memberikan sedekah. Tapi apa ini urutan sing imami sing kultur pun full kabeh. Tapi tidak sedikit di antara para abid orang yang ahli ibadah niku yang serius seneng ibadah. Niku kon ra membunci betul uangnya sak kor-kor. Wes kalau kerja bakti bisa membuncikan orang yang tidak datang tapi. Terus sebenarnya Bu Pak Pai, Bu Pai, isa-isa gelas mawon deh, sing isa-isa rumah terus. Padahal dengan kita diberikan kesempatan untuk isa-isa gelas, ngepel masjid, nonton sandal, nyapu, justru itulah kesempatan kita mendapatkan pahala yang lebih dibanding orang lain. Nontonnya kadang-kadang dari bersuka kalau berenang entek-entek. Masya Allah. Ini hati-hati. Maka subhanallah, membersihkan hati meraih ridho ilahi betul. Sisi nanti sampai siji gulai elek wong terus sehingga orang seneng gulai elek wong niku biasa dan seneng direnangi orang. Makanya saya sering matur sama bunda-bunda ini yang sering ngawas di Jumat Kliwon dan Jumat Wage. Lebih baik kita itu rasa kepen metu saka omah nek keluar dari rumah kok menyebabkan kita berbuat dosa. Masya Allah. Tapi kita dimintai pertanggungjawaban. Saya mentergi kemana-mana itu kita kira siapa Bu? Yang mengantarkan kita kemana-mana sinten Bapak Ibu? Sikil. Ya kan? Saya mentergi yang sikil. Arep wabrak wong ya sing mentergi sikil. Orang hati-hati dengan yang namanya sikil ini. Kira-kira kerja sing tidak baik atau sikil jangan sampai kita mau. Jadi membersihkan hati lebih kepada mengekang hawa nafsu sendiri. Perang yang luar biasa. Jihad terbesar kita saat ini adalah mengekang, mengatur hawa nafsu kita sendiri. Saat dia harus berpaham. Berenang itu dosa kan tidak Bu? Dosa. Dosanya gede atau cilik? Gede, gede atau cilik?
minal kabair, tapi nyun sewu angele kuat. Maka sama sekali tobatan nasuha tadi termasuk tobat. Kalau bertobat ya Allah, aja mendikan ke nek sakramate gak akan tak omongke. Ngaji wis nek nyun sewu terus dibahas terus. Maka hati-hati besok ketika kita nyun sewu dapat takjilan Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita itu ngalem takjilannya orang lain. Jenengan apa banget lho, Masya Allah. Terus saya sebanyak gue ini pulmane, emen nopornya duitnya barang malah. Terus kayak saya kata jenengan apa jos, atasnya. Sehingga yang sewu orang yang tadinya itu nama pun ikhlas tenang karena di alam kira-kira rada pripun Bapak Ibu. Artinya lelak-lelakan mana ya? Terus jadi aneh, rangga hati-hati. Termasuk sholat orang rajin terawih, rajin maos Al-Quran. Jangan sampai kita alam. Ya Allah pun jangan ini kok yoleh, Masya Allah. Jangan ngaji dan sholat, buat orang khatam Masya Allah. Ini saya mau ikhlas menjadi roda dua sifat apa Ibu? Terus takabur aku cifat. Bismillahirrahmanirrahim. Pramila para sedaya yang kami hormati, monggo yang pertama kita jaga lisan, membersihkan hati tapi dan lisan mulai dari atas lisan. Jauhi ijtan Ibu, jauhilah penyakit lisan, termasuk menggunjing, apalagi berdusta, berbohong, apalagi menfitnah, termasuk wakalamil futul, kopean ngendikan, terlalu banyak bicara, bahkan hanya sekedar gemeremong, termasuk gemeremong. Isu-isu opaku. Bapak-bapak pernah mendengar ibu seperti itu deh? Ini kisah ini ya bapak ibu ternyata alhamdulillah. Opaku. Bu, saya pernah bawa ibu saya. Dulu ketika anak saya agak kecil-kecil itu, ini tak tulisi tempat kunci, tempat kaos kaki, kira-kira pendak esok kali geger itu loh. Tempat sisir, tempat STNK, tempat kunci motor, apa yang perlu tulisi. Dan itu. Yang orang terus bapak itu mulai sandal mulai peci mulai terus betul. Bahkan ada armani STNK geger. Sehingga apa bunda? Sehingga di antara kita kadang-kadang pagi-pagi sudah pada ribut kabeh. Nah ini tanpa disengaja pulau penjenan naudzubillah tadi ini mengurangi pahala puasa. Maka yang saya sering menyampaikan kepada bunda-bunda begini. Setiap hari, hanya umpama nih Bapak Ibu, umpama. Setiap hari itu Ramadan itu kita satu hari sudah disediakan sama Allah diumpamakan satu botol madu murni, ya, satu botol madu murni. Ini umpama loh Pak. Madu murni ini harus kita jaga penuh terus sampai nanti buka puasa. Bisa nggak kira-kira? Wa aktsarun nas, kebanyakan manusia itu sing botol madu wau murni niku lagi jam 10 itu wis kosong separuh. Esok-esok dilalai kok larake wong tuane. Protek. Botole meletek terus tes. Napa tetese? Madu. Dalam tanda petik pahala kita wis tes. Larake atine bojone tes. Tambah tes. Pemenang sampai melukai orang tua, melukai suami sendiri, pemenang sampai melukai orang-orang yang dekat dengan kita termasuk keluarga tetangga dekat. Masya Allah. Itu tidak hanya tes, tapi bisa apa Ibu? Mantul. Maka ketika Ibu Rasul gimana Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Kam min shaimin ila ju' wal 'ats. Banyak orang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Pahalanya saat buka puasa wis entek netes tadi. Karena banyak kebocoran yang kita
Semoga puasa kita tahun 1447 Hijriah ini yang terbaik di antara puasa-puasa tahun-tahun yang lalu. Maka persiapan yang paling betul adalah siapkan hati dan mental kita. Jaga lisan, gak penting, gak ngomong. Mudah-mudahan dan sekalian, jika ada orang yang datang kepada kita ngajak ngomongi orang atau ngejak padu, orang ngomong orang ngejak berantem, jawab dengan tegas. Apa kemarin jawabannya udah? Ini so'im. Monggo sebentar kali itu. Ini setahun saat mengenai ingsun iku so'imun, orang yang lagi berpuasa. Itu tanamkan dalam hati kita. Kita kok nanti berbuat manja sendiri, langsung pahala puasanya kurang. Jangan sampai kita berlapar-lapar kok dan berdahaga saja. Ibunda Bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jaga lisan dari menggunjing, memfitnah, berbohong dan yang lain-lain. Seluruh penyakit lisan. Kemudian dijaga agar tidak apa itu? Metani kekurangan orang lain. Ayo HP kasih begitu, HP kalau yang mulai senin terus HP, saya mulai awal HP, saya mulai terus dan sebagainya. Jangan merasa lebih baik, karena di dunia ini baru sekalian kita itu diumpamakan ketika di Rasulullah Muhammad SAW, kita itu kayak apa itu? Memet itu kas memet. Memet itu boleh nih Pak, kayak ini geraya. Yo sebelum kerja selesai pena, kadang selesai HP, kadang ya bener, kurang baik, gogo bisa tercapai. Ini. Sehingga yang belum itu. Makanya sekali lagi lebih membersihkan hati bahwa yang kita cari itu bukan maunya, tapi yang kita cari itu adalah ridha Allah, agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa. La'alakum tattaqun tadi. Nah, takwa itu tadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka saya sering matur, Bapak Ibu sekalian, larangan Allah banyak, perintah Allah banyak. Mana pun yang harus saya kerjakan? Yang dikerjakan adalah yang kita tahu. Gitu. Apa yang diperintahkan yang kita tahu, kita kerjakan. Bahasa saya gimana itu? Sak isohnya dan sak kuatnya. Larangan Allah juga banyak. Mana yang harus kita tinggalkan? Sehingga dengan preso itu larangan Allah, dah kita tinggalkan sak isohnya dan sak kuatnya. Terus kita senang-senang. Sak iso kita berusaha terus. Maka Rasulullah itu kalau puasa di hari-hari akhir 10 hari yang terakhir selalu mengencangkan ikat pinggang. Ini kan nama melaksanakan perintah Allah kuat-kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak sekalian, dalam melaksanakan ibadah kira-kira kita diberi ujian ya sama Allah. Diberi ujian ya sama Allah. Ini benar. Sebelum ujian sama Allah, saya lanjutkan dulu. Yang tadi jangan saling senang mengolok-olok dan mencari kekurangan orang lain. Makanya di bulan Ramadan itu banyak sekali ujiannya begini. Kadang-kadang di antara jamaah ini sudah sangat-sangat di mana-mana ada. Saat kita berjamaah, kadang-kadang imamnya tidak terdelok. Oh imamnya Pak ini mas makanya Pak ini. Oh imamnya dari sana banyak apa ini waduh. Jangan karena itu. Termasuk pengajian sahabat sini. Oh jangan karena itu. Jenengan tuh yang isi siapapun kalau lihat yang dalam pahalanya besar. Jadi udah kayak gitu. Ya. Termasuk seimami siapa saja itu juga tidak usah kita lihat. Asalkan dia itu yang mengimami itu adalah fasih dalam membaca, termasuk orang yang bertakwa, fasih dalam membaca, ilmuannya menyelesaikan jangan paling sepuhkan begitu. Orang sepuh kok termasuk ilmunya begitu. Itu monggo, jangan sampai ambil. Tempat saya itu bapak-bapak saya. Tempat saya itu kan sekarang sering ngaturi dari pondok pesantren
Jadi kalau imamnya itu yang mas-mas dari hafid dari rapi itu udah ngimami Allah Akbar Alhamdulillah, suratnya itu surat yang agak panjang, baru idza waqa'atil waqi'ah langsung astagfirullah. Ngono lho karepe untuk swarga. Astagfirullah iki. Sehingga terus aki itu berapa wis posisi meriting karena terlalu panjang. Maka subhanallah, saya juga sepakat apa yang disampaikan Nabi. Kita bisa sampaikan nang imam ini wong karena sing makmum ki ada sing sepuh, ada sing tuwa, ada sing celak koyo, ada sing celak kepentok gitu. Ada sing celak berdek, ada sing asal awal, ada sing syukurais betul banget ya. Sehingga le curate rasa mantan iku berdoa. Jadi imam itu ya kudu waspada. Kira-kira makmumnya itu tidak sama yang bermacam-macam ya sing cendek-cendek mau dan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sedherek beliau di ujian ilmu ibadah itu ada. Para sedherek. Selama kita diuji, maka Allah menandakan masih cinta pada kita. Ini baru ada peristiwa. Orang jadi ketua pengajian, dari ketua apa ini? Ketua pengurus itu panitia Ramadan terus mengeluh terus diprotes karena dulu gimana ini saya tak mundur saja ini namanya ujian. Jadi Allah mengutus orang-orang memprotes jenengan itu berarti jenengan yang akan dinaikkan kelasnya. Jangan terus kemudian putus asa. Jangan dinaikkan kelasnya kok malah mundur. Ini namanya kita belum perang sudah lari, jangan sampai. Ujian Allah menandakan Allah cinta kepada kita. Jangan katakan kita merasa orang yang terpuruk dalam kehidupan. Tidak ada. Bagi orang yang beriman bertakwa kepada Allah, pas Allah itu berjanji akan memberikan pertolongan. Selama ada keimanan, selama ada ketakwaan dalam diri kita, tidak akan ada orang yang namanya terpuruk gitu. Makanya ada orang yang Islam, iman, takwa, kok terpuruk merasa jatuh. Subhanallah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan ini kok ini, jangan tanyakan pada diri kita. Mungkin sholat kita, mungkin Islam kita, mungkin takwa kita. Dan maka saya bawa ibu. Jadidu imanikum bisyahadatain. Anyar bahasa Jawa, anyar-anyarono imanmu kanthi sering-sering maca syahadat. Monggo bareng-bareng kita bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini sering-sering kita baca syahadat. Itu perbaikan barangkali di antara kita dan dosa berjaya itu sering tanpa disadari lepas kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan merasa ketika diuji sama Allah dalam ibadah kita, berpuasa, sholat kita dan lain-lain itu menjadi orang merasa terpuruk atau tapi jadikanlah itu sebagai cinta Allah kepada kita untuk dinaikkan kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan salihah dan bapak sekalian yang saya karena apa? Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup ini mudah, betul nggak Ibu? Tidak ada. Hidup ini mudah, tidak ada. Tapi Allah berjanji setelah ada kesulitan akan ada kemudian. Kemudian. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Jadi setelah ada kesulitan akan diberi kemudahan. Tapi Allah tidak berjanji bahwa hidup itu mudah. Tidak. Apalagi orang yang akan dinaikkan derajatnya sama Allah tidak mudah. Orang diuji, nek duit itu cukup, diuji yang lain. Neran apa? Dua yang lainnya diuji dalam keuangan yang cukup, apakah cukup dalam keluarganya? Insya Allah, saya itu tiap hari di WA sama teman-teman perempuan. Gimana ini Bu? Suami itu tergoda janda muda. Terus saya ya sabar Bu, nggak bisa sabar aku pokoknya Bu. Lalu gimana Ibu? Yang namanya ujian sani tawakal ala Allah.
pasrahkan sama Allah. Mau saya protes menengku. Pokoknya mau betul ikhlas. Saking yang terbun, termasuk bapak ibu sama-sama. Yang namanya pasangan kita itu mau ngapain saja, itu baru urusan kita, terutama muda-muda. Bapak-bapak itu tidak akan ada pertanyaan. Tapi ini bapak-bapak mungkin akan ditanya pertanggungjawaban dari istrinya. Tapi seorang istri itu tidak pernah ditanyai tentang laki-laki atau tentang bojonya itu. Bojonya kalau suami itu nggak pernah ditanya. Itu bukan hisab kita, bunda. Ya. Jadi yang hisab kita aja yang ditanya. Bagaimana kita dengan orang tua, dengan suami kita, dengan anak kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita, ya, termasuk baca Al-Quran. Tidak usah ngurusi yang bukan hisab kita. Telah terbuka. Oh iya tahu. Iya. Rasa ngurusi yang bukan hisab kita. Yang kan hisab kita itu kira orang bojomu, kamu anakmu, ibadahmu, sholatmu, posomu, zakatmu, ilmu maca Quran, jihad itu bunda. Beda dengan ayah. Ketika isu istri-istri kok ngeyel wajib bapak yang dinding mau kami terlalu ketat. Nah ini seperti itu akan ditanya pertanggung jawab sama suami. Maka hati-hati. Ketika suami membiarkan istrinya membuka aurat itu akan dimintai pertanggung jawab. Saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu ini dan saya kalau penyanyian metode itu berarti tidak kasihan dengan suami. Jaga ini. Saya itu pernah melihat orang yang mengambil di toko orang bayar itu. Wah, belum deg-degan loh. Kata LP, kotak apa gitu. Nek kotak LP kok ya saake mesti samping kepepet gitu. Akhirnya aku ngarepan gitu. Iku kalau caranya kepiye gitu. Tak ibu dan sewu tadi kita ini mau saya bertetasi dengan kita dari kita mau dengan lagi gitu. Oh iya ibu, dengan lihat tahu ya. Dan pertama-tama ya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berhormat tadi, Ramadan itu ujiannya juga luar biasa. Diuji keikhlasan kita, diuji mental kita supaya tidak ada kesombongan. Aizan wastibaron, merasa kita itu yang lebih merasa bangga dengan amaliyah yang sudah kita kerjakan. Merasa bangga orang yang sewu, wis poso, wis sholat lain, wis khatam Al-Quran, wis memberi takjilan, wis sedekah setiap masuk sedekah subuh dan lain-lain. Terus bangga nekol macam. Ya Allah, kira-kira saya mati saya ini semua pas nih, mumpung tesih banyak pahalanya. Nah ini jangan terlalu pede, bunda. Jadi kita kadang-kadang merasa terlalu pede sehingga ini seakan-akan lagi ibadah di kabeh terus ditompo kalian mesti Allah. Memang kita keyakinan seperti itu, tapi jangan sampai kemudian kita merasa apa ini memilah-milah apa nih bahasa kita, menghitung-hitung amalan yang sudah kita kerjakan. Minta koiriya, bunda bapak ibu sekalian, minta koiriya, utawi sak cilik-ciliknya pamer itu adalah ngalam perbuatan amalia kita sendiri. Aku wis ibadah ini, wis sholat, wis puasa, wis zakat, wis iki. Nek kira-kira aku mati hari ini mesti mlebu swarga. Terlalu pede. Subhanallah. Makanya saya sedekah belum tentu Allah terima. Ya. Kadang-kadang amalia kita belum tentu Allah terima. Makanya saya tanpa belas kasihan kepada Allah, ibadah kita itu belum cukup untuk tiket masuk surga. Gitu. Maka idza jaa syahrul Ramadan, para sekalian, ketika masuk masuk tanggal 1 bulan suci Ramadan, nazarallahu ta'ala birahmah. Allah melihat orang-orang yang berpuasa itu dengan welas kasih. Nazarallahu ta'ala birahmah. Allah melihat orang-orang yang berpuasa itu dengan rasa rahmat, dengan kasih sayang, belas kasihan. Orang lapar-lapar di lawangan itu tutupan, nggak tekan jam 10 saya tutupan. Terus dari sini, karena sekolahnya masih libur.
Nanti atas sekalian itu belajar aja. Kadang-kadang ibu yang sewa kok nggak pernah kelihatan ini bolos dah, mainan ini enggak, lempet-lempet enggak, nyapu depan rumah enggak, soalnya kami lagi puasa. Anak-anak yang nganter sekolah juga kabeh terlambat. Ibu kenapa terlambat? Ini yang nganter ini jam baru punya orang beda sekolah. Maaf guru, saya itu sekeluarga puasa. Ramadan mah puasa kabeh. Dijemput harusnya jam 1 dan jemput jam 2:30. Kenapa terlambat Bu? Karena puasa dijadikan biang kerok ya. Jadi ini biasa saja yang kita tingkatkan ibadahnya dan mengurangi perbuatan dosa. Kalau aktivitas yang lain biasa saja. Ini kalau biasanya ayah bisnisnya kita nyetrika koordinasi biasa saja. Jangan sampai puasa menjadikan beban buat kita. Maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa karena iman kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Aibulu itu artinya apa? Seluruh dosa kita yang telah lampau. Amin ya rabbal alamin. Poso. Wa man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunjukkan sholat dalu di bulan Ramadan yaitu tarawih, maka diampuni dosa yang telah lalu. Maka Ramadan itu apa Bapak Ibu? Qaimuna bil lail wa shaimuna bin nahar. Malamnya kita sholat lail, siangnya berpuasa. Sholat lail tarawih. Sekali lagi jaga tarawihnya Ibu, pernah saya sampaikan, termasuk bapak-bapak. Jadi ini fenomena yang sering ada dengan guru sing wapi ini loh, manus payetan terus bordiran. Dan netak jeral-jeral suaranya gimana bunda? Termasuk ini pakai ruko yang saya punya polos semua. Jangan sampai pakai ruko yang buahnya besar-besar sehingga mengganggu apa Ibu pandangan orang yang ada di belakang. Ini hati-hati benar. Termasuk dan saya bapak-bapak. Saya sering bapak-bapak memakai rompi yang ada tulisannya macam-macam dan tulisan Popo. Bahkan ada yang tulisannya Gojek. Nah itu saya itu kadang-kadang di belakang itu pada motor Suzuki, Honda, macam-macam. Jadi tolong dihindari ya. Karena mata-mata kita itu sebenarnya kita itu imannya masih biasa-biasa saja. Jadi bisa saja peripak-peripak ini pada kadang-kadang lihat yang kemana-mana. Jadi ya polos begitu aja. Ruko yang paling bagus ya polos. Kalau pakai yang lain-lain ya sudah soft. Karena saat itu merambah kemana-mana. Namanya ruko kok sudah bermacam-macam warna-warni ya. Terus kembang-kembang ceplok-ceplok Allah Akbar. Ceplokan si ibu kalau saya ini kok apa si ibu gitu. Sidane asolat urusi warna apa ini model batik gitu. Sehingga ini kita menjadi orang yang zalim, mengganggu orang lain yang sedang apa pun yang sedang sholat. Loh ini termasuk menentang hati. Iso tentang kamu jadi pengen itu situ orang aku juga biar. Nggak tahu nih kok begini bener kabeh. Anda berarti tanpa disadari itu menebar fitnah, mengganggu orang lain. Hati-hati Bunda. Termasuk Ibu, Bapak Ibu dan saya. Rasulullah itu membenci, termasuk anak-anak muda, adik-adik yang TK itu, membenci sholat yang seperti burung kok. Jadi gerakannya itu jadi kayak mematuk-matuk gitu ya. Dan ciri-ciri anak-anak TK yang merah buah kayak gitu. Kadang-kadang orang tua yang sih matuk-matuk jangan sampai. Kemudian nih masih saya ingatkan lagi, mudah-mudahan mumpung saya masih ingat terus nih, penting ya agar Ramadan kita termasuk Ramadan mendapatkan ridho ilahi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pakai ruko yang apa tadi pedotan itu hati-hati. Anggota sujud itu kan apa Ibu? Batuk, 2 efek dan terus apa nih jari kaki. Menurut saya
Nah khusus epek-epek di telapak tangan dan batuk ini harus menempel di tempat apa bunda? Sujud. Kalau tempat sujud kita itu kok buku ini suci, berarti batuk ini harus menempel di tempat sujud. Telapak ini juga nempel di sini. Nah, nek rukuhnya yang seperjotan itu kok nempel kayak begini. Apa? Iya bunda. Nempel kayak gini, udah nempel begini, berarti epek-epeknya katakan ruko yang kita pakai, ibu. Nah, termasuk batuk ini kok ruko yang dilewer semene, berarti ruko menghadap menghalang-halangi apa? Batuk untuk sujud di tempat sujud. Ibu jadi kalau pakai ruko yang perdotan hati-hati. Saya ada kesempatan monggo dikasiasati, ojo nanti ruko ini sampai terteki epek-epek nempel di tempat sujud. Jangan sampai ruko yang kita pakai selain ruko yang kita pakai nempel apa menghalang-halangi batuk menempel di tempat sujud. Jadi mau hati-hati. Terus nyensel karena Ramadan baru bilang pakai AC dan pakai kipas angin besar. Biasanya bunda-bunda itu tak bunda itu kadang terus nanggung kaos suju pensi, kerel, ini boleh sambil kalau kebut-kebut, bubuk-bubuk, jadi dibabas. Tanpa disadari saatnya tadi terbuka sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu bisa membatalkan sholat karena terbuka auratnya berkali. Ada mungkin santok dimaafkan. Ini kedua berarti pada niat ingsun buka aurat lillahi ta'ala. Oke, pada sedang bunda. Jadi hati-hati yang pakai ruko yang podotan. Termasuk ayah-ayah para bapak-bapak ini ngatur ini bunda. Bapak pakai apa namanya? Sorban. Terus jatuh. Nah seperti ini bunda. Dilari kok bunda tadi. Nah jangan sampai sorban yang kita pakai itu dibuatannya itu terus sampai untuk sujud. Nah, terjadi seperti itu. Kalian sekalian saja, biar sekalian ini sorbannya jatuh. Dia saat ini dia tidak menjadi sorban yang kita pakai, tapi menjadi tempat sujud. Begitu beda. Sama-sama rukuk, sekali lagi dilempet bersujud tidak apa-apa. Tapi kalau rukunya kita pakai, berarti itu kalau menghalangi sujud kita dan tidak menghalangi nempel ini apa-apa yang tempat sujud akan menjadi tidak sah. Saya pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Seperti yang telah saya sampaikan, untuk menjaga sholat kita Ramadan ini, untuk mencapai ridho ilahi, mencapai belas kasihan Allah, makanya sekali lagi saya hati-hati dengan yang namanya al-keset. Ya bu, keset ini hati-hati. Terus wudu bersih kabeh suci kabeh, kesetnya kok najis, kepipisan kucing atau kecipratan apa? Nah ini yang saya kaki kita yang sudah suci karena sudah berwudu, ini nempel dengan keset kita, sehingga kita injek kok kesetnya kok najis, maka kaki kita akan membawa najis. Jadi yang terutama keset-keset yang ada di rumah, di depan kamar mandi tanpa sengaja ciprati begitu. Maka sering-seringlah kita itu membasuh apa itu menyuci keset. Ini keset bukan ganti sehari. Bisa sekali 2 kali begitu bunda. Karena apa? Keset itu sangat rawan dengan najis. Jadi kadang-kadang ada yang PP keset tapi dengan kepida motor sekali ketiga. Nah ini kan saya sama jual bohong jas itu najis kok tinjek kaki kita suci ketempelan dengan keset saya kering tapi najis nempel najisnya apalagi sama-sama basah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati dan dimuliakan Allah, sebagai ungkapan yang terakhir, kalau tadi ini begini modus santai awalnya poso, ini bulan Ramadan. Untuk mencapai ridho ilahi, Ibu, kalau tadi sudah apa sudah taubatan nasuha, berbaik lisan, hati, pikiran, sekarang hindari atau segeralah kita nyaur utang. Nyaur utang atau bayang termasuk utang puasa. Utang puasa yang lebih berat ini. Kemudian termasuk utang dengan sesama hakul ada bersihkan itu juga. Jadi nanti kita Ramadan bisa diutang kita janji tapi yang
Utang yang jadi seminggu yang kan, seminggu besok tak sahuri, tapi 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sesasi terus setahun 2 tahun, itu tidak dikasih. Berarti yang orang dikasih atau kita belum mau memberikan, belum mampu memberikan harus bilang apa Bu? Minta maaf Bu, saya belum bisa nyalurkan hari ini. Saya sudah kapan Bu? Saya belum atur meneh, sehingga yang butuh terus memberikan informasi terus. Jangan sampai saya mau tangke menjadi apa Ibu? Menjadi ngarep-ngarep, pasti bakalan disawuri ini. Sebab saya utang kalau saya mau tangke itu galak mana deh? Saya mau tangke kalau saya utang galak mana Bapak Ibu? Ini tuh makanya tercatat nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Maka semoga kita termasuk puasa kita di tahun ini 1447 Hijriah ini adalah puasa yang terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mencari ridha Allah, utangi disauri. Perbaiki hubungan dengan apa Ibu? Dengan hablum minas. Sesama manusia saling jaga. Ini jangan sampai saling menghina. Ibu dan kadang-kadang sebab orang wong itu kadang sing pas banget terus. Alhamdulillah aku sebelas undang, masya Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Melanjutkan nazarul ta'ala birahmah. Barang siapa yang nanti Allah bersani dengan penuh kasih sayang 10 hari yang pertama. Kemudian barang siapa yang dipersani dengan rahmat, maka lain Allah, Allah tidak akan menyiksa orang yang sudah dirahmati Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, tidak akan disiksa orang semuanya. Disiksa termasuk kecukupan dunia akhiratnya, kecukupan. Kadang-kadang orang itu standar cukup seperti apa juga beda-beda. Kemudian 10 hari yang kedua, itu maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak membaca istighfar, bertaubat dan nasuha. Kemudian endingnya 10 hari yang terakhir, aidakum minan nar, akan terbebas dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Bunda dan saya saat ini bisa nanti memahami cirinya orang yang mendapatkan ridha Allah. Jadi dari Gusti Allah bakal kita terang ngalamatnya wong sing mendapat ridha Allah di bulan puasa. Niku mengenai berposo, niku akan ada tanda-tandanya. Zadat hum imana, bertambah imannya, bertambah takwanya, bertambah rumani, bertambah apiye, takwanya tambah, imannya tambah, hablum minannasi apik. Itu tanda-tanda Allah, orang yang mendapatkan ridha Allah. Monggo kita bisa berusaha, kalau tandanya semakin baik, semakin lumpuh, maka Ramadan itu yang saya pahala dilipat gandakan. Dakwah mustajabah, seluruh doa dijabah sama Allah. Wal jannatul mustaqbah, surga pun kamu ngarep-ngarep atau bahasanya itu mau ngarep-ngarep kita, Ibunda. Makanya sekali lagi Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang telah ditetapkan Allah, sehingga semoga kita saling mendoakan bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan hati kita yang kotor, termasuk dengki, hasad, hasud. Hasad karo hasud itu, hasad, iri, niku sudah jadi hasud. Iri itu jengkel, ora trimo dengan ketetapan Allah. Wong iri itu uripe ra penak. Karena apa? Melihat orang yang sukses, dia akan menjadi orang yang sudah sakit. Berpikirnya kotor, dia caranya menjatuhkan dia caranya dia menjadi orang yang terhina. Nah itu bahkan ada sedikit wong sing punya sifat iri itu akhirnya mau membunuh. Karena apa? Merasa ada saingan. Dan ternyata sepertinya kita ini yang ada di sini juga ibadahnya iri kok. Ibadahnya iri. Ada yang serta ngaji iri. Ada yang serta ini iri. Masya Allah. Bagaimana iri kalau ibadah, ikut aja ibadah, gratis loh. Ya sholat bayar loh.
Ya, ini udah ini. Jadi orang yang sifatnya termasuk penyakit tinggi itu, nanti akhirnya menghasut. Rasa sedap rokai, rasa barengkai, ngaji rasa barengkai, nek sholat rasa jejer kai, nek naik kudung ikan kai, kue rasa penting-penting nganggo kudung kai, kayak semua orang tuh. Kadang-kadang saya itu seneng ke kanca kan nganggo besti kan itu rata kesini. Besti saya ingin tadi loh, besti saya ingin tadi. Jadi kocok kan kalau nggak mau saya. Kocok kan kenapa? Mau kemana bu? Mau ke kanan gue? Ujung bisa kanan kayak dulu. Mau kok bebas kok? Gitu bu? Terus nanti saya jadi besti itu nek ampe baik. Apa kita dukung? Besti sesungguhnya adalah ketika kita itu jalannya miring atau jalannya dono harus diingatkan. Orangnya besti cuma besti dono ikuti dono. Jadinya besti gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi rasa besti-bestinya cukup Allah yang menjadi besti kita. Teman itu semuanya yang sedang-sedang saja. Mohon ibu. Cinta dunia yang sedang-sedang. Nah ini cinta dunia yang sedang-sedang. Belgedes. Sebab nama kadang-kadang ibadah itu kadang-kadang malah ibadah kalah dunia. Ini buktinya. Akidah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira dari rokaat diteruskan apa terus sholat itu? Diteruskan dari sakrin tenang. Bahwa Allahu Akbar yang kedua kaget. Mau kaget? Ya Allah, kok dan kasar padahal belum salat. Siapa itu? Maka subhanallah, semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik. Allah berikan ridho kepada kita, kemudahan semua dibagi enteng, hati kita diberi ikhlas, hati kita diberikan bersih. Mau saya bersih ini bu, enten apa-apa ada yang alhamdulillah, ibu. Jadi mau suge-suge ini supaya memang titi remi, jadilah orang kaya yang tetap baik dan saja. Rasa diketok-ketokkan. Cuma syukur ketok-ketokkan, rumpunya berpayetan tambah berjiran. Ada masjid nganggu siram minyak wangi telur barel. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup apa yang saya sampaikan dari sekalian dan semoga kita berharap sekali berdoa terus Allah selalu bersama kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Allah selalu menjaga kita dari perbuatan dosa. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan kita diberi sabar tingkat jiwa. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah memberikan kekuatan kita untuk tidak berbicara yang tidak penting, berbuat yang tidak baik. Ya Allahumma amin. Karena iman dan takwa tidak pernah berdampingan dengan perbuatan dosa. Saat orang berbuat dosa, imannya akan gling. Dosa cilik dinding pecah, dosa gede dindingnya rada apa? Nah dosa gede itu berarti dinding 16. Maka ketika orang yang faman taba min ba'di dzalika segera bertobat dan memperbaiki diri, membersihkan hati, maka innallaha ghafurur rahim. Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka untuk mencari ridho Allah sekali lagi kita bertaubatan nasuha, bersihkan hati dulu yang dari kotoran yang kita bahas pada hari ini. Semoga saling mendoakan Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki diri. Jadi sering-sering kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Allah ridho dengan kajian kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Sebelum kita tutup, sekali lagi mari kita beristighfar, bertawakal, minta pada Allah semoga Allah mengampuni dosa kita di antara kita hari ini, sehingga batin kula ikhlas. Kula matur kami segala perundangan saya bagi sekalian, banyak kekurangan, saya minta maaf, banyak khilaf dari lisan dan perbuatan saya pribadi dan keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian juga dengan batin apa saja kita sudah saling apa ibu? Saling memaafkan. Monggo kita sama-sama baca istighfar kalau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru rabbakum innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tawakkalu 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع وتقبل لنا بجميع الحاجات وتقبل لنا بجميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. خصوصا hajat kita yang hadir, yang hadir di masjid ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhati wan nar. Inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Inna nas'aluka waladan sholih wa yad'ulah. Rabbi habli min as-solihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah nyuwun pinaringan tetep iman istiqomah mantos cahaya dan husnul khatimah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya mujibud da'wat. Sampaikanlah kami semua pada bulan suci Ramadan ini ya Allah bisa beribadah, mendapatkan ampunan, maghfirah dan menjauhkan kami dari api neraka ya Allah. Bila kami ya Allah ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dhunubana wa walidayna wa limasyikhina wa dhurriyyatina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya qadil hajat ya qadil hajat ya qadil hajat. Allahumma ya Allah pertemuanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah.
Lailatul Qadar ya Allah. Amin. Pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Amin, amin. Ya Allah. Kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa Amin. ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun ala mursalin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, perkataan yang saya utarakan sebentar kali dengan segala kekurangan khilaf saya, doa saya, minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah itu ilmu kita kasih dari ilmu yang bermanfaat barokah dan jadi motivasi kita bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Katakan akhir kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.